Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa wawasan sosial budaya maritim, mata kuliah umum PTMKU. Kali ini kita akan bahas keadaan geografi Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Saya percaya Anda sudah membaca literatur terkait dengan materi ini. Anda sudah menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, baik itu di menu tugas maupun di menu forum. Bahwa kalau kita bicara keadaan geografi Indonesia, kita bicara tentang letak geografisnya, luas wilayahnya, jumlah pulau, garis pantainya, dan distribusi pemetaan potensi sumber dayanya. Nanti secara khusus pekan depan kita bicara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, kalau kita bicara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berciri Nusantara, kita berada di posisi silang, ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, tentu letak kita ini yang sangat strategis, memang memantik banyak peluang, banyak keuntungan, tapi di sisi yang lain juga bisa ada kelemahan atau mungkin ancaman yang bisa membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ini harus menjadi tantangan bagi negara bangsa ini untuk kemudian mencapai kemajuannya. Kita berada di antara dua benua, dua samudera, ya, dan saya pikir itu sudah hatam bagi Anda. Nah, karena kita berada di 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, maka wilayah Nusantara ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa, makanya Indonesia itu memiliki iklim tropis. Karena ada juga dingin di utara, di kutub utara, kemudian ada juga iklim sedang utara, ada subtropis utara, ada subtropis selatan, ada sedang di selatan, ada dingin di selatan, dan itu tentu memiliki iklim yang berbeda-beda. Nah, kita ya ada di antara 23,2 derajat lintang utara sampai 23,2 derajat lintang selatan. Kita ada di antara itu, sehingga kemudian kita berada pada negara dengan iklim tropis. Ya, cuma memang kalau kita lihat negara-negara daerah khatulistiwa itu belum menjadi sebuah negara maju, ya, mungkin karena terlalu dimanjakan oleh lingkungan, ya. Sama dengan kita di Indonesia, bahwa 6 bulan itu ada musim kemarau, ada musim hujan, tiap hari 12 jam siang, 12 jamnya malam, kita bisa melihat matahari terbit, matahari terbenam, kita bisa melihat rembulan di malam hari. Jadi luar biasa lah kita di Indonesia ini, yang kemudian harusnya bisa membawa bangsa ini menjadi sejahtera, ya. Nah, angin muson barat itu yang melahirkan musim hujan, ya. Jadi antara Oktober sampai Maret. Jadi kenapa itu terjadi? Tentu ada peristiwa alam di situ, ya, yang kemudian menyebabkan adanya musim hujan di Indonesia. Walaupun tentu adanya perubahan iklim sekarang ini karena adanya kerusakan lingkungan, itulah yang kemudian membuat kadang seharusnya sudah berakhir musim hujan, tapi musim hujannya berkepanjangan, atau mungkin sudah seharusnya musim hujan, tapi masih kemarau. Nah, itu karena pengaruh perubahan iklim dunia, ya, karena adanya masalah lingkungan. Sehingga ya bumi ini harus sehat, bumi ini harus terjaga dari polusi dan seterusnya, kerusakan dan seterusnya. Kemudian ada angin muson timur antara April sampai September. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Jadi ya kita 6 bulan ini musimnya, ya. Kita bersyukur karena
ya boleh dikata tidak terlalu ekstrim ya. Ada negara yang di musim dingin itu seperti meremukkan tulang-tulangnya ya, karena begitu dinginnya menusuk sampai di tulang-tulang. Sehingga ada yang mengatakan di musim dingin itu pilihannya dua, mati kedinginan atau kemudian bangkrut karena membayar biaya listrik. Nah, itu persoalan. Nah, di Indonesia ini kita dinginnya tidak terlalu dingin di musim hujan, panasnya juga di musim kemarau tidak terlalu panas. Karena ada juga negara yang kalau panas sepanas-panasnya bisa membakar kulit. Iya, ada musim di mana dia tidak bisa memang melakukan aktivitas kegiatan produksi sehingga dia harus betul-betul meningkatkan produktivitasnya di waktu tertentu. Indonesia tidak, bisa dilakukan kapan saja ya, dan itulah yang kadang melahirkan budaya suka menunda, prokrastinasi, dan itu tentu buruk bagi kemajuan bangsa. Kemudian bicara mengenai fauna ini juga sangat beragam, walaupun tentu ini juga sudah mulai mengalami masalah ya, karena habitatnya itu sudah banyak yang rusak. Akhirnya kemudian ya berkontestasilah fauna-fauna ini dengan manusia. Ada yang kadang masuk ke pemukiman merusak, ya, masuk ke lahan-lahan pertanian merusak. Nah, itu kan masalah ya. Dan malah ada yang sudah punah. Karena ini kan sangat tergantung kepada ekosistemnya, habitat. Kemudian ada flora. Nah, ini juga kita punya kekayaan alam luar biasa ya, mulai dari kelapa di pesisir pantai sampai lumut di puncak gunung itu bisa ada gitu. Dan sumber daya ini bermacam-macam, apalagi kita ini kan berada di ring of fire ya, banyak gunung berapinya yang kalau kemudian terjadi gempa vulkanik itu mengeluarkan unsur-unsur yang sangat kaya ya, yang membuat tanah subur, akhirnya kemudian bisa untuk membuat tanaman-tanaman itu tumbuh subur dan berproduksi dengan baik, walaupun ada bahaya di dalamnya. Jadi selalu beriringan antara bahaya dan peluang itu. Nah, ini ada jenis-jenis tanahnya ya, ada tanah vulkanis, sampai kemudian ada lahan gambut itu yang biasa terbakar ya. Oke, nah Indonesia ini kan negara kepulauan berciri Nusantara, jadi kalau kita lihat kurang lebih 17.508 pulau, walaupun belum semuanya juga diberi nama, karena banyak pulau-pulau itu yang sebenarnya tidak berpenghuni, yang kadang juga hilang kalau ada abrasi terjadi. Kemudian luas wilayahnya, daratan dan lautan, bisa Anda lihat ya, lebih banyak lautannya, di 2/3 wilayah negara kita ini adalah lautan. Jarak timur, barat, utara, selatan juga sangat jauh. Dan kalau dibentangkan di Eropa, negeri ini, maka kemudian dia bisa menjadi 10 negara. Luar biasa ya. Kemudian garis pantainya. Nah, garis pantainya ini 95.000 km kurang lebih. Terpanjang kedua di dunia. Iklimnya tropis, seharusnya garam melimpah di Indonesia ya, dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir. Tapi ironisnya, ya garam diimpor. Ini yang mungkin perlu dikembangkan lebih jauh sehingga kemudian bisa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita lihat secara administratif, Indonesia ini kan ada 34 provinsi. Kabupaten kotanya banyak, jadi ada 400-an, kotanya 98. Desa kelurahannya juga luar biasa, kurang lebih 80 ribuan desa kelurahan. Tentu ini bisa jadi bertambah karena adanya pemekaran, ya, karena di Indonesia itu identik dengan pemekaran. Penggabungan juga dimungkinkan sebenarnya di undang-undang pemerintahan daerah, tapi jarang-jarang yang melakukan pemekaran, penggabungan yang ada pemekaran. Baik itu pemekaran mulai dari tingkat RT, RW, ya, desa, kelurahan, kabupaten, seterusnya. Nah, ada beberapa istilah terkait dengan materi mata kuliah kita ini. Ada pantai, ada pesisir, ada laut, ada pulau ya, yang tentu adik-adik sudah hatam. Nah, walaupun di Sulsel ini ada 4 kabupaten yang tidak punya laut. Ya. Ada Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Nrekang, dan Sopeng. Walaupun ya, bukan berarti bahwa mereka yang berasal dari daerah itu tidak memiliki pemahaman yang mumpuni terkait dengan konteks pantai, pesisir, laut, dan pulau. Malah koordinator mata kuliah kita seorang guru besar yang berasal dari daerah yang
tidak memiliki laut, tapi pemahaman tentang kelautannya, sosial budaya maritimnya luar biasa. Ya, pantai. Nah, pantai ini kan tidak di gunung ya. Pantai itu ada di pesisir, di tepi laut, di pantai tepi laut. Ada pantai yang sudah direklamasi, ya, ada pantai yang masih alami, ya. Dan itu tersebar. Karena tadi kita lihat kita punya garis pantai sangat panjang. Kemudian bicara laut. Nah, laut itu ada zona-zonanya ya. Ada zona litoral, ada zona neritis, batial, dan abisal. Dan tentu di zona-zona ini juga ada sumber daya alam yang berbeda. Ya, bicara mangrove, padang lamun, terumbu karang itu tentu ada di zona-zona yang berbeda. Ya, perikanan laut dalam, ya, perikanan laut dangkal, ya, pertambakan itu juga pasti berada di zona-zona yang berbeda. Zona pasang surut, misalnya ada pertambakan, ada bagang dalam bahasa lokal ini, bagang tancap, ya, kemudian tentu mangrove juga di sana. Padang lamun, terumbu karang, ya terumbu karang kita banyak, padang lamun kita juga banyak karena kita iklim tropis. Ya. Habitat biota laut itu banyak. Nanti kita bicaralah tersendiri mengenai sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hayati. Pulau. Nah, pulau itu daratan yang dikelilingi lautan. Cuma ada pulau besar, kemudian ada pulau kecil ya. Ya, itu di Indonesia yang banyak pulau kecil. Kalau pulau besarnya kan kita bisa hitung dengan jari. Misalnya Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali. Tapi banyak diantaranya pulau-pulau kecil. Yang kita lihat ini pulau yang dekat Timur Leste ini, Pulau Batek ya. Dan banyak pulau-pulau kecil yang sangat indah ya, sangat indah, lebih indah dari Karibia dan seterusnya ya. Tapi ya itu tadi sejauh mana itu dikelola dengan baik. Kemudian kalau kita lihat Konvensi Umum Laut PBB 1982 ya, kita sebenarnya punya 183, tapi ini bisa saja angkanya fluktuatif. Jadi 183 titik dasar, karena kan kalau kita bicara laut itu ada laut pedalaman, ada laut teritori, ada zona ekonomi eksklusif. Laut teritori itulah yang kemudian 12 mil diukur dari pulau terluar pada surut terendah. Nah, itu ada sekitar 183 titik dasar. Artinya pilar-pilarnya negeri ini, titik-titik dasarnya ya, pulau terluar. Nah, itu tersebar di 19 provinsi. Ya, ada 92, jadi sekitar 50% dari titik dasar itu pulau kecil. Bisa dibayangkan ya, kalau pulau-pulau itu hilang, kita mundur lagi. Ya, mundur lagi untuk mencari pulau-pulau terluar kita. Nah, ada 67 di antara pulau tersebut yang berbatasan dengan negara lain, dan ada 12 yang rawan sengketa. Nah, ini ada beberapa, ada Pulau Rondo berbatasan dengan India, Pulau Skatum dengan Vietnam, dan seterusnya ya, berbatasan dengan Republik Palau, Panilu, dan Pulau Brasi. Nah, ini tentu harus ini ya, Pulau Natuna itu juga bermasalah di atas ya, perairan Natuna maksud saya, yang bermasalah dengan beberapa negara, utamanya Republik Rakyat Cina. Wilayah pesisir, nah ini yang lebih luas tentu cakupannya ya, karena kalau kita bicara wilayah pesisir, di situ tentu ada masyarakat pesisir dengan sosial budayanya ya. Kalau kita bicara penduduk Indonesia ini, kurang lebih 78% itu ada di Jawa dan Sumatera. Nah, lainnya itu 21%. Nah, 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga definisi pesisir itu apa? Ada yang mendefinisikan pesisir itu sama dengan pantai. Itu juga benar ya, karena itu batas sejajar dengan garis pantai. Tapi wilayah pesisir, ya, wilayah peralihan antara daratan dan lautan dari garis pantai itu bisa tegak lurus dengan garis pantai. Ke arah laut itu sesuai dengan batas yurisdiksi provinsi, kabupaten, kota. Kalau di Undang-Undang 22 dan 32 2004 tentang pemerintahan daerah itu diatur, tapi di Undang-Undang 32 2023 2014 sepertinya tidak ada lagi pengaturan mengenai ini yang membatasi yurisdiksi antara provinsi dan kabupaten kota ya. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Nah, ke arah darat, nah ini jadi bisa sangat jauh dari garis pantai ya, karena itu untuk kepentingan pengelolaan. Ada batas wilayah perencanaan, ada batas wilayah pengaturan, dan ada batas pengolahan keseharian. Itu bisa dibaca di bukunya Prof. Imin Dahuri. Ya, jadi pesisir itu
ya bisa sampai ke arah darat, daerah yang mana di situ ada kepentingan pengelolaan, ada perencanaan, ada pengaturan. Kemudian kalau kita bicara Sulsel, ini tadi Indonesia ya. Kalau kita bicara Sulawesi Selatan, tempat kita ini, ya ini petanya Sulawesi Selatan, ada beberapa kabupaten, ada beberapa kota, ya, yang menjadi wilayah administrasinya Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi disitulah Unhas berada, disitulah kita ini sebagai mahasiswa kuliah berada. Nah, kalau kita bicara Sulawesi Selatan, tentu kita akan bicara tentang geografi tadi, bahwa ada sekitar 120 pulau-pulau yang ada di Selat Makassar, di mana itu masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Kota Makassar, dan Takalar. Nanti kita lihat tersendiri sebentar yang terkait dengan Makassar ya. Nah, kalau kita bicara letak geografinya Sulsel ya, letak geografinya Sulsel itu pada posisi 12 derajat lintang selatan dan 116 sampai 122 derajat bujur timur. Nah, ini kalau kita bicara Sulsel tentu diapit oleh 3 wilayah laut. Nah, Teluk Bone di sebelah timur, kemudian Laut Flores di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Kemudian berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah di sebelah utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Nah, itu batas-batasnya dan bisa dilihat di peta ya. Makanya kadang ada yang mengatakan di mana laut itu berada, ada yang mengatakan di timur. Orang Sinjai ditanya di mana laut berada, di sebelah timur ya, karena sebelah timur itu Teluk Bone. Tiba lagi kemudian orang Maros ditanya di mana itu laut, di sebelah barat. Semua kadang ada perdebatan yang lucu kelihatannya ya. Padahal ini laut ini kan bumi ini bulat ya. Bisa saja lautnya di utara, di selatan, bisa juga lautnya di timur, bisa juga lautnya di sebelah barat. Tergantung letak geografi. Nah, sebagian wilayah berada di pesisir. Jadi sebagian besar wilayah Provinsi Sulsel itu berada di pesisir ya. Mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tentu sangat besar ya. Kalau kita bicara luas wilayah penangkapan ikan di Sulawesi Selatan itu sebesar 48.000 km persegi. Nah, itu bisa dilihat dari bahan ajarnya Prof. Amran Saru ya. Nah, tapi itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Selatan. Nah, wilayah pesisir Sulawesi Selatan ini umumnya terdiri atas sedimen aluvial dengan kondisi perairan tropis yang suhunya ya kurang lebih 26 sampai 29 derajat. Dan pada perairan yang lebih dalam, lebih dangkal, suhunya bisa 34 derajat. Jadi ada banyak di situ kelompok-kelompok biota, nanti kita lihatlah di materi sumber daya alam, laut hayati dan non hayati. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara luas wilayah, jadi luas wilayahnya Sulsel itu kurang lebih 46 juta kilometer persegi. Garis pantainya itu kurang lebih 2.000 kilometer ya. Nah, ini juga Sulsel. Iklimnya tropis, kemudian kita berada di Laut Nusantara, kita tidak berbatasan dengan laut teritori ya, seperti Samudra Hindia atau Samudra Atlantik, tidak. Sehingga tentu sangat memungkinkan untuk adanya budidaya di pesisir, termasuk pertambakan misalnya, termasuk budidaya produksi garam misalnya, dan itu yang kemudian akhirnya menjadi aneh karena garam harus diimpor ya. Padahal tadi garis pantainya panjang, iklimnya tropis. Kemudian kalau kita bicara administrasinya, saya pikir Sulsel ini kan ada 23 kabupaten kota ya. Dan itu bisa dilihat di peta tadi sampai di atas berbatasan dengan Sulawesi Tengah, itu ada Kabupaten Luwu, ya, Luwu Timur. Kemudian selanjutnya garis pantai. Jadi garis pantainya itu tadi saya katakan ada kurang lebih 2.000 km. Ya.
Nah, sehingga Pemda Sulsel itu bertanggung jawab mengelola wilayah laut dan pesisir seluas kurang lebih 60.000 km persegi, ya, yang dikenal juga dengan gugusan kepulauan, Kepulauan Spermonde atau Kepulauan Sangkarang, ya, Kepulauan Pangkep dan atol Takabonerate, ya. Jadi itu tentang Sulsel. Ini Anda bisa lihat ya dari petanya Sulsel ini. Jadi mulai dari eh, Makassar sampai Luwu Utara itu kan berbatasan dengan Selat Makassar. Kalau kota Palopo terus Luwu Timur sampai ke bawah itu berbatasan dengan Cirebone. Lalu kemudian Laut Flores ini jadi Ponto Bantaeng, ya. Nah, kalau kita bicara wilayah Sulsel, 75% itu laut dan pesisir. Ya, tentu kaya akan sumber daya perikanan. Nah, jika dioptimalkan, itu bisa mendorong kemandirian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Tapi apakah seperti itu sekarang? Nah, itu menjadi persoalan karena tentu harus dilandasi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah gambarnya tentang pemetaan sumber daya yang ada, sumber daya laut, perikanan, ya, ada wisata bahari, ada industri pelayaran dan pengangkutan. Nah, itu ada kegiatan-kegiatan pengembangan, ya, kerjasama antar kawasan. Bisa dilihat di peta ini. Nah, ada beberapa tantangan tentu kaitannya dengan pengolahan pesisir dan laut di tengah beragam potensi. Apa yang dibutuhkan ada dua, political will, yang kedua perencanaan program yang kuat, dan itu harusnya masuk di rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya. Ada 5 rekomendasi untuk pembangunan perairan dan lautan di RPJMD Sulsel, ya, sampai 2023. Nah, pertama, ini terkait responsif governance dan efektivitas layanan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, karena banyak usaha di situ. Banyak usaha-usaha yang dilakukan. Kalau ini tidak responsif pemerintahnya, maka itu bisa menghambat, gitu, ya. Jadi di sektor kelautan dan perikanan itu ada kendala dan tantangan berat. Ini terjadi sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu diberi kewenangan terkait kelautan dan perikanan ini ditarik ke provinsi. Di provinsi yang melakukan itu, bukan kabupaten kota. Nah, padahal kemudian luasannya ini kan luar biasa, kurang lebih 94 juta kilometer persegi ini kalau Sulsel. Dampaknya tentu masyarakat semakin jauh dari akses pelayanan sektor kemaritiman karena harus ke provinsi, walaupun bisa jadi ada UPTD di daerah yang mengatur itu. Nah, praktek illegal fishing juga sulit ditangani dengan keterbatasan pengawasan dari provinsi. Nah, serta adanya hambatan-hambatan birokrasi itu hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama ini karena adanya pengalihan kewenangan menurut Undang-Undang 23 2014. Nah, terkait juga dengan perizinan, ya. Jadi bagaimana menatap prosedur perizinan itu. Ya. Kemudian terkait dengan personalia, pendanaan, P3D, ya. Personalia, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen, ya. Karena ya itu di dalamnya tentu ada perizinan, ada pengawasan, ada konservasi, dan ada penataan ruang yang sudah menjadi wilayahnya provinsi, kewenangan pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Jadi perlu ada responsive governance dan efektivitas layanan pemerintah. Yang kedua, terkait revitalisasi perikanan menuju Sulsel sebagai lumbung pangan dan laut. Nah, tadi saya katakan bahwa ya Sulsel sebenarnya memiliki sumber daya laut yang melimpah, yang mana itu tentu bisa bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Tapi ada banyak persoalan yang dihadapi oleh nelayan kita, ya, keterbatasan modal, keterbatasan sarana, prasarana, alat yang digunakan, ya. Nah, bagaimana melakukan modernisasi, jadi difasilitasi untuk modernisasi armada perikanan. Nah, itu salah satu program untuk bagian kedua ini, ya. Jadi
perlu ada diversifikasi komoditas unggulan juga. Jadi bagaimana kecenderungan pasar yang kemudian harus diikuti dengan diversifikasi komoditas unggulan. Kemudian, selain infrastruktur dasar pendukung industri perikanan, tentu perlu dikembangkan juga sentra-sentra perikanan di Sulsel. Misalnya pabrik pakannya, ya, pelabuhan perikanannya, itu perlu. Kemudian itu juga perlu ada tenaga-tenaga terdidik atau penyuluh yang memadai dan tata kelola ekosistem yang ramah. Itu. Jadi kaitannya dengan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, percepatan terbitnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai acuan pengalokasian ruang pesisir dan laut. Nah, ini kadang ada konflik di sini. Konflik agraria, konflik pemanfaatan, ya. Karena ya ada yang punya modal mengelola, ada masyarakat yang dari dulu turun-temurun di situ menggunakan misalnya sebagai tambatan perahu, tapi ada yang melakukan penambangan pasir atau melakukan investasi wisata, itu bisa berbahaya. Jadi perlu ada pengaturan zonasi yang jelas, ya. Perlu ada pengaturan zonasi. Karena apa? Ya, bisa terjadi konflik penggunaan. Kemudian yang keempat, ini pembenahan kawasan konservasi pariwisata dan pengendalian aktivitas berpotensi yang merusak, karena ya bisa jadi ada pengerusakan lingkungan. Jadi tetap harus menjaga kelestarian lingkungan. Kalaupun ada konservasi, ada investasi wisata di situ, kegiatan pariwisata, tetap harus menjaga agar lingkungan tetap lestari. Jadi ada keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan manfaat ekologinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pengentasan kemiskinan pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini kan, kalau bicara penduduk Sulsel itu kan kurang lebih 8 sampai 9 juta jiwa, ya, itu 2017. Tentu setelahnya berbeda karena ada pertumbuhan penduduknya. Nah, sebagian besar berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, angka kemiskinan juga cukup tinggi, ya, padahal mereka hidup di tengah sumber daya alam yang melimpah. Makanya perlu diidentifikasi apa persoalannya dan perlu distimulan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ada 5 ini isu utama kaitannya dengan bagaimana pengolahan, ya, sumber daya alam kelautan Sulsel. Kemudian setelah itu kita lihat Kota Makassar. Nah, ini kan kita semakin dari Indonesia, Sulsel, Kota Makassar. Nah, ini Kota Makassar kan berhadapan dengan Selat Makassar, ya, dan kita berada di salah satu kecamatan, Kecamatan Tabanan Raya. Nah, Makassar itu ibu kota Provinsi Sulsel. Kalau bicara letak geografinya, ya 119 derajat bujur timur sampai dan 5 derajat lintang selatan. Jadi berbatasan dengan beberapa kabupaten. Secara administratif ada beberapa kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Penduduknya juga sudah sangat padat, ya, 1,5 juta penduduk, ada sekitar 17% dari penduduk Sulsel dari Makassar. Kemudian ada banyak etnis di sini dengan beragam agama, tapi alhamdulillah hidup rukun berdampingan. Kemudian topografinya tentu Kota Makassar ini ketinggiannya hanya 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Jadi kalau bersamaan pasang dengan hujan deras, bisa saja Makassar ini tergenang, ya. Oke, kemudian kalau kita bicara Kota Makassar, jadi ada pantai, ya, yang membentang sepanjang koridor barat dan utara. Kemudian di dalamnya ada Sungai Tallo, Sungai Jedeberang, Sungai Pampang, ya, yang semuanya bermuara ke dalam kota. Nah, ini Kota Makassar, jadi Makassar, City of Makassar, ya. Ada pantai yang sudah revitalisasi, kemudian ada Center Point Indonesia, ya, ada Masjid Terapung, ada Masjid 99 Kubah, ya, ada Anjungan Makassar, Anjungan Bugis, Toraja dan Mandar, ya. Sepanjang ini tidak merusak lingkungan, tentu itu menjadi ikon sekaligus juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian ini ada pelabuhan, ya, peti kemas, ada pelabuhan angkutan penumpang, ya,
ada pelabuhan rakyat. Nah, inilah Kota Makassar. Kemudian di Makassar ini ada ratusan pulau satelit, gugusan kepulauan Spermonde. Ya, ada 4 zona ekologi. Nah, itu bisa dilihat. Ada zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Ya, dan di situ ada sumber daya laut yang melimpah. Ya, ini gambaran satu setiap zona ya. Ada zona Pulau Kayangan dan lain-lain di zona 1 ini. Ada Pulau Samalona, ada Pulau Kodingarengkeke, ada Pulau Langkai. Ini gambaran ya. Jangan kita terlalu jauh bicara Indonesia, lalu kemudian kita tidak paham Makassar ya. Ini wawasan, nambah wawasan. Jadi memperlihatkan gambar-gambarnya, walaupun mungkin kita tidak pernah ke sana. Nah, ini sumber daya perikanannya ada Pautere, usaha ikan segar di Kota Makassar. Ya, oke, baik. Saya pikir itu gambaran tentang biografi Indonesia dan secara khusus Sulsel dan Kota Makassar. Nanti pekan depan kita akan bicara tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Jadi setidaknya adik-adik punya gambaran bahwa Indonesia ini sangat kaya sumber daya alam. Secara geografi kita berada di posisi yang sangat menguntungkan, walaupun tentu di situ ada ancaman. Sehingga ya tadi perlu ada political will dan program yang tegas dari pemerintah yang kemudian dilandasi, dilegalisasi dengan rencana pembangunan daerah, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah, serta rencana kerja pemerintah yang dalam 1 tahun anggaran. Baik, adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.